Kelapa parut saya pakai yang putihnya aja, sebanyak 150 gram. Ini saya beri 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Ini akan kita kukus selama 5 menit. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan. Setelah 5 menit, ini akan kita angkat dan tiriskan. Ubi ungu ini sudah saya kukus sampai matang, 300 gram. Ini masih panas, langsung kita haluskan saja pakai gelas. Kemudian tambahkan tepung beras 30 gram, tepung ketan 385 gram, garam setengah sendok teh. Tangan saya bersih, ini saya aduk pakai tangan aja. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, segini udah cukup, berhenti menambahkan air. Ini akan kita ulek sampai adonan bisa dipulung. Nah, ini bisa dipulung. Lanjut, olesi tangan dengan minyak tipis-tipis aja. Ambil sedikit adonan, bulatkan, kemudian pipihkan. Beri gula merah, ini gula merahnya sudah saya sisir halus ya, biar nanti hasilnya jadi lumer gitu. Kemudian ini kita bulatkan kembali seperti ini. Nah, ada juga sebagian saat membulatkan adonan dibuat seperti mangkok seperti ini. Lalu beri isian gula merah. Dipadetin, kemudian bulatkan kembali. Bebas ya, mau pakai cara yang mana, senyamannya teman-teman aja. Kemudian didihkan air, beri 2 lembar daun pandan. Masukkan adonan klepon yang sudah dibulatkan tadi. Tunggu hingga matang, hingga mengapung. Ini udah mengapung. Ini kita masak sebentar lagi biar matangnya sempurna. Lalu ini kita angkat dan tiriskan.
Ambil satu buah klepon, gulingkan ke kelapa parut seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, klepon ubi ungunya udah jadi. Ini akan saya cobain. Bismillah. Ini enak banget. Kuahnya lumer, legit, dan gurih. Ada krenyes-krenyes dari kelapa parutnya. Gula merahnya lumer, manisnya pas. Kelihatan ya, ini kenyal tapi lembut gitu. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Viralina. Kali ini saya akan berbagi resep kue lumpur surga ubi ungu. Bahan yang disiapkan: ubi ungu 250 gram, ini sudah saya kukus sampai matang. Santan kekentalan sedang 250 ml, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, gula pasir 140 gram atau setara dengan 9 sendok makan, tepung terigu 2 sendok makan, 2 butir telur. Ini akan kita haluskan dengan blender. Kemudian tuang adonan ke dalam cup plastik. Ini cupnya ukuran 250 ml. Kita isi separuhnya dulu, kemudian siapkan kukusan. Ini sudah saya panaskan, air kukusannya sudah mendidih. Kukus menggunakan api sedang. Ini akan kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu, kita akan lanjut buat lapisan putihnya. 1,5 sendok makan tepung beras, 1,5 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, 600 ml santan kekentalan sedang, ini akan kita masak dengan api sedang. Terus diaduk agar tidak pecah santan dan agar tidak ada adonan yang menggumpal di lapisan bawah. Ini kita masak sampai mendidih dan meletup-letup seperti ini. Ini udah cukup. Matikan api kompornya, lalu sisihkan. Nah, ini adonan ubi ungunya udah 15 menit. Kemudian tambahkan adonan putihnya. Ini lanjut kita kukus 10 menit dengan api kecil. Ingat ya, gunakan api kecil. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan. Nah, ini udah mateng. Ini bisa kita angkat dan didinginkan. Biar lebih cantik, beri hiasan daun pandan. Nah, lumpur surga ubi ungunya udah jadi.
Yang ini sudah saya dinginkan dan disimpan di dalam kulkas semalaman. Kelihatan ya, kue lumpur surga ubi ungunya cantik banget. Ini cantiknya alami. Ini teksturnya lebih padat ya, karena sudah disimpan di dalam kulkas. Ini padat yang lembut gitu dan segar di mulut. Nah, ini kalau yang langsung dimakan tanpa disimpan di dalam kulkas. Tekstur bagian bawahnya empuk, bagian atasnya lumer. Manisnya pas. Teman-teman yang suka cemilan ubi, resep ini bisa dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ubi ungu 250 gram. Ini sudah saya kukus sampai matang. Ini akan kita haluskan dengan garpu. Kemudian tambahkan tepung ketan 250 gram. Garam 1/4 sendok teh. Ini kita aduk, tapi mengaduknya jangan ditekan-tekan, cukup diaur-aur begini aja. Nah, ini udah tercampur rata. Lalu masukkan kelapa parut. Saya pakai yang putihnya aja 250 gram. Gula pasir 200 gram. Untuk gula ini sesuai selera ya. Jika suka lebih manis bisa ditambahkan lebih. Vanili bubuk setengah sendok teh. Ini kita aduk kembali. Ingat, mengaduknya cukup seperti ini aja. Jangan ditekan-tekan atau dipadatkan. Lakukan hingga tercampur rata. Sekarang kita pindahkan ke wadah atau loyang untuk dikukus. Saat dimasukkan cukup dirapikan saja, jangan ditekan-tekan atau dipadatkan ya. Kemudian lanjut ini kita kukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Ini akan kita kukus kurang lebih selama 50 menit.
dengan api sedang. Nah, ini udah 50 menit. Matikan api kompornya, lalu kita angkat. Ini kita diamkan sebentar sampai uap panasnya hilang. Hangat-hangat begini, lalu kita pindahkan ke wadah. Potong-potong sesuai selera. Nah, sengkolen ubi ungunya udah jadi. Tekstur di dalamnya seperti ini ya. Hangat-hangat begini dimakan beneran enak. Ubi ungu 200 gram, ini sudah saya kukus sampai matang. Ini akan kita haluskan menggunakan garpu. Ini udah cukup. Lalu tambahkan gula pasir 2 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, tepung tapioka atau tepung kanji 100 gram, aduk rata. Tangan saya bersih, ini akan saya ulen pakai tangan. Tambahkan air sekitar 50-60 ml. Masukkan sedikit demi sedikit. Nanti dikira-kira aja ya, yang penting sampai adonannya bisa dipulung. Nah, ini udah cukup. Jadi total air yang saya pakai adalah 50 ml. Ini kita tes pulung. Nah, ini udah pas, bulat sempurna dan nggak retak. Ambil sedikit adonan sesuai selera. Lalu pulung. Saya bulat-bulatkan seukuran ini aja.
Lakukan hingga selesai. Nah, dapatnya segini, lalu sisihkan. Siapkan panci atau wajan, masukkan air 600 ml, gula pasir 200 gram, seperempat sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, masak sampai mendidih. Oh ya, teman-teman juga bisa menambahkan vanili bubuk biar wangi. Ini opsional ya. Jika sudah mendidih, masukkan bola-bola ubi ungunya. Ini kita masak sampai mendidih dan mengapung. Ini udah mengapung. Lanjut kita masak sebentar lagi sampai bola ubinya benar-benar matang. Siapkan 1 atau 2 sendok tepung tapioka, larutkan dengan sedikit air. Kecilkan api kompornya, lalu tuangkan larutan tepung tapiokanya. Aduk rata. Besarkan api kembali ke ukuran sedang. Lanjut ini dimasak sampai mendidih dan mengental. Terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini udah cukup, lalu matikan api kompornya. Sekarang kita akan membuat kuah santannya. Masukkan santan kental 400 ml, 1 lembar daun pandan, seperempat sendok teh garam, 200 ml air putih. Masak dengan api sedang. Masak dengan terus diaduk agar tidak pecah santan. Saat akan mendidih, masukkan 1 sendok makan tepung beras yang dilarutkan dengan sedikit air. Tuang ke dalam santan. Aduk kembali sampai mendidih dan mengental. Ini sudah mendidih dan mengental, lalu matikan api kompornya. Sekarang kita akan plating ke dalam piring. Tuang kuah santannya. Nah, bubur candil ubi ungunya udah jadi.
Ini akan saya cobain. Bismillah. Ini manisnya pas, ada gurih dari santannya, jadi makin mantep. Ubi ungu 250 gram, ini sudah saya kukus sampai matang. Ini akan kita haluskan dulu. Kemudian pindahkan ke dalam panci. Masukkan gula 250 gram, tepung agar-agar 9 gram, santan kekentalan sedang 1200 ml. Ini akan kita aduk rata dulu dalam keadaan kompor mati ya. Ini udah tercampur rata. Masak dengan api sedang dengan terus diaduk agar tidak pecah santan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Aduk kembali. Oh ya, jangan lupa tes rasa. Jika kurang manis, teman-teman bisa menambahkan gula. Masak sampai mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang, lalu tuang ke dalam loyang. Tunggu sampai pudingnya set. Nah, ini pudingnya udah ngeset. Kita pindahkan ke piring. Nah, puding ubi ungu santannya udah jadi. Ini buatnya super gampang, tinggal dituang-tuang dan diaduk, udah jadi. Ini look di dalam pudingnya ya. Ini akan saya cobain. Bismillah. Ini manisnya pas, creamy, bawaannya pengen nyendok terus, super lembut. Masukkan ke dalam kulkas sebelum dihidangkan, lebih mantap lagi. Teman-teman wajib cobain resep ini di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.